Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laptogati Aristawati dari kelompok 1 kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik. Pengertian dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang bergetar saling tegak lurus, dapat merambat tanpa medium bahkan di ruang hampa, dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Mencakup spektrum luas seperti radio, cahaya tampak, hingga sinar X dan gamma. Gelombang ini terbentuk dari interaksi medan listrik dan medan yang berosilasi. Spektrum elektromagnetik. 1. Teori Maxwell. Gelombang elektromagnetik mulai dikenal pada abad ke-19 dan pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Berdasarkan teori Oersted, arus listrik dalam kawat penghantar dapat menimbulkan medan magnetik. Sedangkan menurut teori Faraday, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Dari kedua teori tersebut, Maxwell melakukan percobaan dengan dua buah isolator pemuatan listrik berbeda yang diletakkan pada ujung pegas dan digetarkan, sehingga jarak antara bola berubah terhadap waktu. Getaran ini menimbulkan perubahan medan listrik yang digambarkan oleh garis-garis gaya yang berubah setiap saat. Medan listrik dan medan magnet selalu saling tegak lurus dan menjalar ke segala arah, yang kemudian disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Yang kedua, arah rambat gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang vakum. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik dipenuhi oleh dua besaran, yaitu permeabilitas magnet dan permitivitas listrik. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang vakum sama dengan cepat rambat cahaya di ruang vakum. Hal ini dibuktikan oleh Heinrich Rudolf Hertz, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman. Melalui eksperimennya pada tahun 1887, dapat diketahui sifat dari gelombang elektromagnetik, yaitu yang pertama, arah getaran medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, tidak bermuatan listrik sehingga lintasannya berupa garis lurus. Yang ketiga, tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keempat, dapat merambat dalam ruang vakum atau udara. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Dan yang terakhir, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang ketiga, ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang. Spektrum gelombang elektromagnetik memiliki urutan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, atau dari panjang gelombang tinggi ke panjang gelombang rendah. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami berasal dari matahari, bintang, sinar gamma dari kulit bumi, peluruhan radon dan thorium di udara, radioaktivitas alam, serta sinar kosmos. Sedangkan sumber radiasi buatan meliputi ledakan nuklir, penyinaran di bidang medis, osilasi listrik, penembakan elektron dalam tabung vakum pada keping logam, rangkaian listrik dengan transistor, serta jaringan listrik bertegangan tinggi. Dalam perambatannya, gelombang elektromagnetik memancarkan energi. Energi rata-rata yang dibawa gelombang elektromagnetik tiap satuan waktu per satuan luas bidang yang ditembus secara tegak lurus disebut dengan intensitas gelombang elektromagnetik. Besar intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan medan listrik maksimum dan medan magnetik maksimum. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari, radiasi gelombang elektromagnetik memiliki berbagai manfaat.
seperti dalam bidang kesehatan, industri, komunikasi, astronomi, ataupun seni. Pemanfaatan yang lain terdiri dari yang pertama gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi dan pembawa informasi dengan frekuensi kurang dari 10⁹ Hz. Terdiri atas gelombang AM dan FM. Gelombang AM atau amplitudo modulasi memiliki frekuensi tetap dan amplitudenya berubah-ubah. Jangkauannya luas karena dipantulkan ionosfer, tetapi mudah terganggu gangguan listrik. Sedangkan gelombang FM atau frekuensi modulasi memiliki amplitudo tetap dan frekuensi berubah-ubah. Jangkauannya lebih pendek karena menembus ionosfer, namun lebih tahan gangguan dan digunakan pada radio, televisi, serta satelit. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki rentang frekuensi 10⁹ sampai 10⁻11 Hz dan dimanfaatkan untuk pemanas makanan pada oven microwave, analisis struktur atom dan molekul, pengukuran kedalaman laut, rangkaian televisi, serta radar. Radar digunakan untuk mendeteksi sasaran dan membantu keamanan pendaratan pesawat. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi 10⁻13 sampai 10⁻14 Hz dan digunakan dalam spektroskopi untuk mempelajari struktur molekul. Selain itu, sinar inframerah dimanfaatkan pada remote control perangkat elektronik, pengobatan penyakit tertentu, serta terapi kesehatan seperti gelang inframerah yang membantu sirkulasi darah dan mengurangi nyeri. Cahaya matahari yang diterima manusia juga banyak mengandung sinar inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 10⁻14 sampai 10⁻15 Hz yang dapat dilihat oleh mata manusia. Terdiri dari warna merah hingga warna ungu. Cahaya tampak dimanfaatkan untuk penglihatan, teknologi laser, dan layar elektronik. Yang kelima, sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻17 Hz dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sinar ini bermanfaat untuk pembentukan vitamin D dan sterilisasi, tetapi dapat membahayakan kulit jika paparannya berlebihan. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki frekuensi 10⁻17 sampai 10⁻20 Hz dan daya tembus yang tinggi. Sinar ini dimanfaatkan dalam bidang medis untuk pemeriksaan tulang dan organ dalam, serta di industri untuk pendeteksian cacat logam dan pemeriksaan keamanan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik berenergi paling tinggi yang berasal dari reaksi nuklir atau zat radioaktif. Pemanfaatannya antara lain untuk terapi kanker dan sterilisasi alat medis, namun paparan berlebih radiasi pengyon dapat mengubah sel tubuh dan membahayakan kesehatan. Bahaya radiasi. Radiasi dapat menimbulkan dampak negatif jika paparannya berlebihan. Radiasi dari perangkat elektronik dapat menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala, sedangkan radiasi pengion seperti UV, sinar X, dan sinar gamma mampu merusak sel tubuh. Dampak lanjutannya meliputi kanker kulit, katarak, dan mutasi genetik jika tidak dikendalikan dengan prosedur keselamatan yang tepat. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu radiasi gelombang elektromagnetik merupakan perambatan energi yang tidak memerlukan medium perantara dan memiliki berbagai jenis spektrum dengan karakteristik yang berbeda-beda. Radiasi ini berasal dari sumber alami maupun buatan manusia serta memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, terutama di bidang komunikasi, kesehatan, dan teknologi. Namun, penggunaan radiasi gelombang elektromagnetik yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Sehingga diperlukan pemahaman dan penggunaan yang bijak agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan bahaya. Sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.